Kita lanjutkan kembali menuju pemilu. Saya langsung ke Bung Kodari. Tadi sudah menjelaskan bagaimana para narasumber mengelaborasi. Tadi juga saya menangkap tadi Bung Masinton sudah turun kadar kepercayaannya. Kalau Gus Coy sudah hilang itu kepercayaannya terhadap MK. Bagaimana kita bisa menjalankan di sini terhadap Pertama, hakimnya? saya tidak menduga ternyata di bidang ilmu hukum juga ada matematika. Tadi saya mendengar dari Pak Habibur Rahman MK. Kalau dalam bahasa matematika itu MK pangkat 3. Itu dia. MK kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya saya cukup surprise bahwa ternyata Bang Uceng ya bersama Bang Ferry Amsari, Harvey Maleholo, Ferry Hore itu ternyata mengkonfirmasi bahwa masalah semacam ini sudah terjadi berulang kali. Nah, kalau Bung Coy mengatakan solusinya adalah dengan mengganti semua hakim konstitusi yang ada sekarang ini, dan kalau memang betul itu terjadi, saya mengusulkan Bang Uceng untuk masuk ke dalam. Ya, saya lebih mengusulkan hakim konstitusi ketimbang menjadi Wamenkumham. Kalau Wamenkumham itu sudah bermasalah 2 kali. Kebetulan dua-duanya UGM seperti Bung Uceng. Jangan sampai jadi jabatan Wamenkumham itu sangat bahaya itu dia. Tapi begini menurut saya persoalan yang paling berat sesungguhnya barangkali ada di desain konstitusi kita. Yang mengatur bahwa hakim konstitusi itu adik-adik sekalian itu datang dari 3 sumber. Pertama dari yudikatif, Mahkamah Agung. Kedua dari DPR, legislatif, yang ketiga dari eksekutif yaitu presiden. Jadi 9 orang itu 3 mewakili presiden, 3 mewakili DPR dan 3 mewakili Mahkamah Agung. Kalau 9 tadi dikatakan mundur dulu. Menurut saya persoalannya akan berulang. Karena apa? Kalau kita bicara pilihan presiden, eksekutif, bicara pilihan DPR, legislatif, paling tidak elemen politiknya akan lebih besar dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi. Harusnya Sehingga apa? kalau menurut saya dari Mahkamah Agung aja, semuanya dari yudikatif. Karena itu solusinya adalah dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu menurut saya yang harus dilakukan. Oke. Kita sudahi MK pangkat 3 tadi karena masih ada 2 box lagi yang harus kita buka ya. Kita masih ada 2 box. Kita bergeser ke tema berikutnya, silakan. Bang Masinton pilih pilihan box kedua. yang tersisa B atau C, Bang Masinton. Sebentar, kita hadirkan dulu box A. Ini dia. C. Ya. Kenapa? Kenapa? C. Cacat hukum. Konsisten ya. Aduh. Konsisten. Nah, kita dengar. Tolong kita dengarin. Audionya tolong diputarkan. Seharusnya bisa, karena Pilpres adalah hajatan yang diikuti dan diawasi langsung oleh jutaan rakyat Indonesia. Maka barang siapa yang berusaha untuk berbuat curang di dalam penyelenggaraan Pilpres ini, maka tentu saja dia akan berhadapan dengan jutaan rakyat yang mengawasi proses tersebut. Semoga Pilpres ini bisa mengantarkan keputusan terbaik untuk kita semua. Semoga pemerintah bisa netral karena kan banyak kayak dinasti politik segala macam gitu. Semoga pemerintah bisa netral semuanya gitu. Itu harapan saya sebagai warga Indonesia. Tapi kita harapannya sebagai generasi muda ini semoga kedepannya bisa adil dan bisa real aja gitu nanti politiknya kedepannya, jangan ada semacam yang ditutup-tutupin gitu lah. Dan ada intervensi-intervensi dari apapun itu. Iya betul, kita berharap kayak gitu. Saya sih kalau untuk pemilu sekarang ini mudah-mudahan ya itu bisa berjalan dengan netral gitu. Ini kita mengumpulkan suara masyarakat harapannya tentang Pilpres 2024. Sebelum saya minta komentar Bang Masinton, saya ingin minta tadi Harvey Maleholo, Bung Ferry Hore. Boleh menanggapi nggak? Menurut Anda, ini kita sudah mendengarkan suara anak-anak muda di luar. Anda mewakili anak muda yang ada di sini juga. Apa pendapatnya soal Pilpres? Bisakah berjalan dengan netral? Soal netral atau Pilpresnya nih? Pilpresnya bisa tidak berjalan dengan netral. Suka netral. Kalau menurut saya yang mewakili para milenial dan Gen Z ini ya, untuk netral tuh kayaknya emang agak-agak susah tuh, serba salah soalnya. Kenapa? Situasi kayak gini kita jadi mau begini salah nih. Kenapa? Mau begini salah. Mau begini aja salah nih begini nih. Kan itu netral juga, enggak?
adalah lambangnya. Oh ada lambangnya. Oke. Istri saya kemarin ulang tahun kan. Nah, Saya kasih bunga mawar. Dituduh partai PSI. Jadi nggak bisa netral. gitu. Susah netral itu. Oke. Tapi kalau menurut saya sih ya sebagai yang mewakili para Gen Z ini, bukan masalah ininya sih, bukan masalah siapa pilpres atau capresnya gitu, siapa capresnya. Lebih ke calegnya gitu. Kenapa calegnya? nah lo. Calegnya lah. Ini kita selama ini ngomongin capres. Ini kayaknya nggak ada yang kenal nih capres apa? Caleg-calegnya siapa? Oh. Coba dicek. Cek. Coba Coba cek. Jakarta Timur tuh, Jakarta Timur. Tuh, makanya. Tuh. Kenal nggak ada yang Jakarta Timur nggak di sini? Wah, kenal nggak ini? Karena gini kan kalau saya kan takutnya kan presidennya bagus, ternyata di parlemennya gimana gitu. legislatifnya. Iya, harusnya itu emang Oke. itu sih sebenarnya itu. Oke. Jadi jangan lupakan legislatif juga. Legislatif. Benar juga sih. Jadi ini menegaskan tadi potret suara anak muda. Dia ingin netral. Penyelenggara negara harus netral. Saya nggak tahu kalau anak presiden, dukung gua dong, pasti begitu. Iya kan? Itu kan suuzon, jangan suuzon dulu dong. Iya. Siapa tahu kan memang bisa Enggak, saya cuman menggambarkan kalau suara anak muda, dia ingin penyelenggaraan kontestasi pilpres ini netral. Ya. Saya tadi bercanda kalau suara anak presiden ya mau dukung gua dong, pasti kan gitu ya. Nah jadi artinya apa? Suara anak muda, saya bicara anak muda ya karena anak muda, suara anak muda harap dibedakan anak muda dengan anak presiden. Suara anak muda ya, dia ingin pemilu ini berlangsung secara demokratis, ya, netral dan tidak ada faktor tangan-tangan halus kekuasaan negara di sana atau apalagi yang disebut dengan abuse of power itu, penyalahgunaan kewenangan kekuasaan tadi, maka ya anak-anak muda sesungguhnya menginginkan demokrasi ini berlangsung secara fair, jujur, adil, dan terpercaya. Kenapa? Kalau dia jujur, adil, dan terpercaya, maka pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya tadi, dia akan memperoleh legitimasi. Tapi kalau pemimpin yang tidak lahir dari proses yang jujur dan adil, apalagi menggunakan tangan-tangan kekuasaan, saya yakin seyakin-yakinnya maka rakyat tidak akan menerima pemimpin yang cacat seperti itu. Ini lagi-lagi persoalan legitimasi di hadapan rakyat. Silakan. Interupsi. Ini tukang interupsi diinterupsi. Enggak, kayaknya kalau tapi sebelum interupsi pastikan itu mic-nya nyala ya, aman ya itu ya mic-nya ya. Oh, matiin ya. Pokoknya sebagai anak muda sih ya, kayaknya yang penting nih para bapak-bapak yang mewakili kami ini anak muda, apalagi sekarang anak zamannya. muda juga, Bos. Hah? Kita anak muda semua ini. Anak muda. Kita sebagai yang mewakili Gen Z yang mana nih diisukan katanya mental health, sering overthinking, sering trauma. Nah makanya nih, tolong jangan bikin trauma gitu. Takutnya kita udah milih capek-capek, hasilnya kan nggak ada, kan itu masalahnya kan. Oh, hasil nggak ada dong hasilnya. Maksudnya nggak sesuai janji-janjinya, nggak sesuai ini. Kan akhirnya kan jadi trauma sendiri. Akhirnya pemilu besok, ngapain gue milih-milih. PHP gitu, itu sih intinya. Pokoknya kalau netral ataupun nggak netral, yang penting mah hasilnya lah. Oke. Jelas. Kalau Bang Uceng tanggapan soal yang box B ini gimana? Soal netral ya, saya kira begini. Sebenarnya sekarang atau paling tidak 3 kandidat di depan ini kan potret yang cukup menarik ya. Tiga-tiganya 4 tahun adalah pendukung presiden mati-matian. Ya kan, paling tidak 4 tahun belakangan. Paling tidak 4 tahun belakangan. Tiba-tiba 2 diantaranya menjadi mu'alaf gitu. Berubah alah gitu. Itu kan menarik tuh. menjadi orang yang pengkritik. Jadi kita pasti bisa bertanya sebenarnya dari pengalaman 4 tahun selama ini plus barangkali pengalaman dukungan 5 tahun sebelumnya. 9 tahun bahkan. Bahkan ada yang 9 tahun kan. Iya. Masih percaya nggak sih bahwa presiden tetap akan netral atau tidak? Itu kan? Saya ngomong dong. Oke. Dikit. Boleh. Jadi gini,
konstitusi kita memungkinkan seorang presiden incumbent maju kembali sebagai calon presiden di pemilu berikutnya. Ya. Itu yang terjadi tahun 2019. Ini kalau soal pengalaman nih Pak Uceng nih ya. 2019 di mana Pak Jokowi maju kembali sebagai presiden incumbent. Mohon maaf, didukung abang kita Bang Masinton, ya kan? Didukung Bang Effendi juga. Pertanyaannya, apakah saat itu Pak Jokowi melakukan kecurangan? Karena semua ada di dia loh. Polisi. Kecuali Habib. Ya kan? Habib justru Ya. nggak ada tahun 2019. Ya, makanya polisi ada, ya kan? Kalau TNI baca permohonannya Prabowo dulu, iya. Ya makanya. Melakukan kecurangan katanya Nggak, waktu nanti itu dulu. kan. Nanti dulu, ya kan? Jadi ya kita bisa berpendapat macam-macam, ya. Pada saat pemilu 2019 banyak termasuk saya yang mengatakan oh ini curang dan lain sebagainya. Tapi negara ini memfasilitasi semua penyelesaian perdebatan tersebut. Apa? Perangkat hukum. Ada yang namanya Bawaslu. Ada yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ada yang namanya KPU. Ada yang namanya DKPP. Berperan itu semua. Ada yang namanya MK. Berperan itu semua. Berperan nggak berperan, tapi itulah yang ada bagi kita untuk menyelesaikan dispute. Ketika kami sudah menempuh semua, saya nih pengacaranya Pak Prabowo 2014, 2019. Ke Gakumdu sudah, ke KPU sudah, ke Bawaslu sudah, ya kan, ke MK sudah. Hasilnya memang kita tetap dinyatakan tidak belum menang dan kecurangan yang kita dalilkan dianggap tidak cukup bukti untuk membuat kita menang. Kami berbesar hati untuk menerima. Itulah konsekuensi kita Dan di luar berbangsa. sana Anda menyebut gak cacat hukum seperti itu? Itulah konsekuensi. Anda menyebut seperti itu tidak? Nah iya, sebelum selesai semua. Ketika semua upaya sudah ditempuh. Anda sebut itu lagi? Oh iya dong, kita bilang ketika semua sudah ditempuh, kami harus menerima. Itulah yang menjadi entry point rekonsiliasi yang epic 2019. Di mana Pak Prabowo menunjukkan kebesaran hatinya. Daripada memimpin people power dan lain sebagainya, lebih baik dan ini pilihan yang terbaik buat bangsa. Kita terima situasi ini. Bentar, ini menarik nih. 2019 tadi disebutkan terjadilah rekonsiliasi yang epik itu. Dan sekarang terjadi pula perpisahan yang epik itu. Ya, kalau kita lihat ini dua-duanya mendukung tadi Bung Uceng bilang. Bagaimana? Ya, yang pertama soal netral. Saya kira ini harapan seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin itu harus mengayomi semuanya, pemimpin harus memberi kesempatan pada semuanya, pemimpin harus adil, memberi kesempatan yang sama. Kemudian setiap elemen-elemen yang terlibat di dalamnya, semua berada pada tupoksinya. Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai politisi, di satu sisi punya hak untuk mendukung siapa, tetapi di sisi lain sebagai kepala negara yang memimpin semuanya, dia tidak boleh menggunakan instrumen-instrumen negara untuk mendukung salah satu atau kelompok tertentu. Secara publik dia harus tetap menunjukkan kami netral, kami mengayomi semua dan seterusnya dan seterusnya. Gus Coy, boleh nggak saya sederhanakan pertanyaannya misalnya begini. 2019 Gus Coy yakin Pak Jokowi tidak terlibat apa-apa ya untuk cawe-cawe dalam pemilu. 2024 kira-kira terlibat apa enggak? Dan kira-kira kenapa terjadi perubahan 2019 dengan 2024 kira-kira gitu? Jadi jawaban yang pertama adalah sudah dinyatakan dia akan ikut cawe-cawe. Dan kita tidak ingin presiden ini ikut cawe-cawe, netral lah. Maka calon presiden kita berpesan, Pak Jokowi, presiden, semua masyarakat yang cinta Pak Jokowi mengharapkan netral. Gus Coy, mau nanya dong. Itu satu. Mau nanya dong, mau nanya sekalian. Saya lanjutkan jawabannya. Saya mau nanya dulu boleh nggak? Sebentar, saya lanjutkan dulu. Kita dengarkan dulu, Bung Heri. Yang sebentar. kedua kebanyakan adalah interupsi jadi anggota DPR nih lama-lama. Ketika kita mendukung presiden baru yang berbeda dengan keinginan Presiden Jokowi, ini di satu sisi adalah menjadi bagian dari koreksi terhadap kepemimpinannya selama ini. Oleh karena itu kami mengusung
bukan hanya melanjutkan hal-hal yang baik, tetapi kita tegaskan banyak hal harus ditampilkan dengan isu perubahan, dengan semangat perubahan. Nah, ini adalah bagian dari koreksi di satu sisi, tetapi di sisi lain kita melihat banyak hal ke depan ini harus banyak hal yang baru yang harus ditampilkan di Republik ini supaya Indonesia lebih dari apa yang dilakukan selama 10 tahun. Sebentar Gus Dur, sedikit. Sebentar. Pertanyaan boleh? Boleh ya? Boleh. Kalau netral itu ada batasnya nggak sih? Maksudnya kan ini kan kebetulan keluarga nih. Masa bapak nelpon anak nanti dibilang nggak netral atau batasnya tuh apa sih kalau kayak gitu tuh? Dalam bahasa lain netral adalah adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam bahasa sananya wad'u syai' fi mahalli. Melempatkan sesuatu pada tempat. Sebagai presiden, dia itu adalah pemimpin seluruh Indonesia, termasuk pemimpin calon-calon presiden yang ikut berkompetisi. Termasuk caleg-caleg dari berbagai partai politik. Dia harus mengayomi semuanya. Pertemuan meja bundar sudah dilakukan. Dia menggunakan kekuasaan harus rata kalau itu harus digunakan. Tidak boleh mengistimewakan salah satu calon, salah satu kelompok. Itu kan sudah dikatakan oleh Pak Presiden sebenarnya ketika di hadapan kepala daerah segala macam harus netral. Saya akan memantau ini yang nggak netral. Mudah-mudahan. Jadi kita berharap pernyataan dia menjadi kenyataan di lapangan. Karena selama beberapa tahun banyak sekali antara pernyataan dan tindakan di lapangan itu berbeda. Kadang sore sudah tempe kembali ke kedelai. Ngerti nggak ini? Jualan. Pagi tempe, sore sudah jadi beras, ya apa namanya bubur, jual gorengan, menjadi jual beras. gorengan. Itu artinya pelenca-pelenci. Itu saya kira. Nanti Bung Masinton juga akan menanggapi dan menjawab, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Menuju pemilu akan kembali. Usai jeda, sesaat lagi.